Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga tetap sehat sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rofik di Ambarawa. Mas Rofik menceritakan bukan pengalamannya, melainkan pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2010. Jadi bapaknya Mas Rofik itu namanya Pak Sujadi atau biasa dipanggil itu Pak Jadi. Nah, Pak Jadi ini di tahun segitu pernah dimintai tolong. Jadi ada kerabat, ini orang Wonosobo, tinggalnya di Wonosobo, kerabatnya Mas Rofik. Dia lagi berkunjung. Jadi begini, di Ambarawa itu merupakan tanah leluhur, boleh dibilang kakek neneknya itu ada di situ, di keluarganya Mas Rofik itu ya. Nah, ini ada Pak D-nya itu tinggal di Wonosobo sana. Nah, ceritanya bukan momen lebaran, momen-momen hari biasa seperti itu. Berkunjunglah dari Wonosobo ke Ambarawa ke situ. Menginap sekitar 2 hari di sana dan memang rencananya itu sekitar 4 atau 5 hari kayak gitu. Ya memang benar-benar mau liburan, kangen sama saudara-saudara, silaturahmi lah seperti itu. Tapi ternyata semuanya di luar rencana. Baru 2 hari si istri padeknya, berarti budeknya Mas Rofik itu tiba-tiba sakit, nggak enak badan kayak gitu ya. Badan lemes, muntah-muntah dan sebagainya kayak gitu. Wis pokoknya meriang lah. Nah, dari situ ya sempat diperiksain juga, udah dapat obat kayak gitu. Cuman ya mungkin nggak nyaman kali ya, ngerepotin, takut maksudnya datang ke situ malah sakit, kan jadi merepotkan, nggak enak sama keluarga yang di sana. Akhirnya setelah rembuk-rembuk, si budeknya Mas Rofik itu minta pulang. Udah yuk Pak, kita pulang aja. Cuman kan mereka datang itu dengan kendaraan umum ya. Kalau misalkan pulang pakai kendaraan umum lagi, itu ya pasti kasihan. Nah, akhirnya dirembuk lagi nih begini, mau pulang-pulang. Bapaknya Mas Rofik, Pak Jadi tadi, ya sudah ngobrol-ngobrol kan ya sama keluarga. Intinya udah ibunya Mas Rofik, udah Pak, dianterin aja Pak ke sana ke Wonosobo katanya. Oh, udah apa-apa Bu, Bapak juga sebenarnya rencananya kepengin seperti itu gitu ya. Cuman takutnya ibu keberatan atau bagaimana. Enggak apa-apa kata ibunya Mas Rofik. Nah, ini berarti dari keluarga bapaknya Mas Rofik ya, dari kakak adiknya. Dan ternyata nggak disangka-sangka ibunya Mas Rofik justru malah menyarankan seperti itu. Ya sudah, bapak kan senang dan akhirnya ya udah Bu, kalau begitu tak sampein ke mereka. Mereka kan juga memang ada rencana mau pulang. Ngobrol-ngobrol kan sama padiknya tersebut yang istrinya sakit itu. Mas, ini nuwun sewu, bukannya kita mau ngusir atau mau bagaimana, cuman saya mau nanya, kemarin kan tadi kan sampean itu sempat nyebut katanya mau pulang, minta pulang. Misalkan saya kan ada mobil, ya mobil jelek-jelek begitu, ndak bagus-bagus banget, cuman kalau misalkan pulangnya ke sana itu ndak usah pakai kendaraan umum Mas, tak anterin aja ke Wonosobo sana bagaimana? Waduh, nanti ngerepotin gitu kan. Wah, ndak apa-apa Mas, ndak apa-apa gitu. Daripada naik kendaraan umum seperti itu, ya itu si Mbak Yu lagi sakit kayak gitu kan, ndak enak, kasihan. Mending tak anterin aja gitu ya. Kapan siap tinggal bilang ke saya, nanti tak anterin sampai sana gitu. Cuman ya begitu, mobil saya ndak bagus kata bapak. Lah, ndak apa-apa, ini malah aku terima kasih banget loh. Kamu udah mau bantuin gitu ya. Udah ngerepotin keluarga yang di sini. Udah apa-apa Mas, namanya sedulur, namanya saudara, keluarga ya mesti begini, mesti tolong menolong. Udah enggak apa-apa Mas, pokoknya sampean kapan siap, ayo tak anterin, kata si bapaknya Mas Rofik begitu. Akhirnya sudah, ini dari pihak padiknya mungkin rembuk lagi gitu ya. 1 jam kemudian keputusan keluar.
Datanglah ke rumahnya si Mas Rofik yang memang gak jauh dari rumah asli kakek neneknya di situ ya. Akhirnya apa? Ngomong sama bapaknya Mas Rofik, aku udah ngobrol sama istri dan setuju katanya begitu. Tapi ini ndak apa-apa ndak apa-apa kata si. Udah gampang nanti aku yang gantiin bensinnya. Lah Mas, ndak usah ngomongin yang seperti itu kata bapaknya si ini. Udah ndak apa-apa, bensin saya masih penuh katanya. Bisa dipakai pulang pergi Wonosobo Ambarawa lagi katanya. Yo ndak begitu kata si ini. Lah usah terserah sampean, intinya begitu kan kata si Pak Jadi tadi. Dan akhirnya singkat cerita berangkatlah mereka, dan memang berangkatnya itu malam hari. Nah, sebagai catatan, mobil bapaknya Mas Rofik itu bukan mobil baru, melainkan mobil tua. Ya, tua ndak tua-tua banget ya. Mobilnya tuh mobil bentukan kayak model ya family car seperti itulah. Seatnya itu lumayan cukup banyak gitu ya. Ya, kondisinya setengah main. Belum pernah dipakai jarak yang lumayan cukup jauh untuk keluarganya si Mas Rofik tadi ya, paling muter-muter di Ambarawa di situ doang. Malam itu berangkatlah dari rumah, masih sore sekitar jam 7 ya, budenya dibantuin jalan begitu ya, sudah kelihatan mukanya tuh lah pucet, muka orang sakit lah begitu ya. Akhirnya apa? Singkat cerita, naiklah mereka semua ke mobil, pamitan sama Mas Rofik dan sebagainya. Sebenarnya begini, Mas Rofik itu pengen ikut, waktu itu pengen nemenin bapaknya. Soalnya kan nanti dari Wonosobo ke sini bapak itu pulang sendirian. Tapi berhubung karena tempat duduknya nggak muat, yaitu pade budeknya itu kan juga bawa anak-anaknya yang udah lumayan cukup gede-gede, itu kan makan tempat. Jadi udah nggak muat, akhirnya ya wis lah. Iya ya Pak ya, aku nggak muat ini kursinya, udah nggak apa-apa Fik. Bapak lah paling situ deket, paling 2 jam 3 jam juga sampai, kata bapak seperti itu. Ya sudah Pak, hati-hati kata Mas Rofik kan. Akhirnya singkat cerita, setelah semuanya naik, pamit-pamitan, berangkatlah mereka. Padahal itu keluarga padenya tuh enak, Mas Rofik juga ada teman seumuran, begitulah ngobrol, main di kebun dan sebagainya. Lah cuman 2 hari gitu ya. Tadinya itu mau ya 4 hari 5 hari, ini cuman 2 hari. Rasanya tuh baru kemarin datang. Mungkin bude kecapean atau bagaimana ya, akhirnya sakit. Ya yang ada inilah sedih gitu ya si Mas Rofik. Ya semoga selamat sampai tujuan, doanya Mas Rofik itu seperti itu. Mereka pun berangkat dari Ambarawa sana menuju Wonosobo. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau ya mempromosikan bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng produk sendiri, saya sendiri yang goreng kebetulan. Ini ada 4 ukuran, di sini ada yang kecil, sedang, besar, sama yang ukuran pouch di paling ujung sana. Untuk yang pouch, standing pouch ini sama yang sedang itu sama gitu ya. Ukurannya itu sama, beda kemasan doang. Itu untuk kayak refill gitu ya. Ini bawang renyah, bawang murni, tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa yang lain-lain begitu ya. Singkong biasanya kan suka ada campuran ya. Ini tuh ndak ada, bener-bener bawang murni, rasanya gurih, rasanya renyah, minyaknya juga sedikit karena sudah melalui proses spin gitu ya. Dan ya untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan, terima kasih banyak atas pesanannya, ditunggu sampai di rumah. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan gitu ya, ditunggu pesanannya gampang, nanti cek di bawah video ini, itu ada petunjuk atau bisa langsung di situ juga ya, ikutin aja. Itu aja, terima kasih banyak yang belum pesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah kemarin memesan, terima kasih atas pesanannya dan ditunggu pesanannya kembali. Baik, itu aja, kita lanjut ceritanya Mas Rofik tadi. Mohon maaf ya, kelamaan gitu, kayaknya kepanjangan tadi ngomong. Nah, sudah. Mereka pun berangkat ke Wonosobo sana. Ya bapak nyetir pun hati-hati tentu saja ya, bawa orang sakit, bawa banyak orang juga. Bapak juga udah lama ndak bawa kendaraan sendiri keluar kota, malam-malam pula begitu. Masalah pandangan itu masih bagus, bapak itu masih bagus. Cuman ya mungkin stamina dan apa gitu itu mungkin belum disiapkan. Memang agak sedikit capek saat bapak berangkat ke sana, tapi ya ini demi nolong saudara lah, wis ndak apa-apa. Nanti pulangnya aku sendirian, mobil tak bawa, pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah.
berangkat ke sana ke Wonosobo. Nggak ada apapun, alhamdulillah semuanya lancar, mobil nggak ngadat, baik-baik aja, nggak ada indikator aneh yang nyala-nyala atau bagaimana. Ini pihak keluarga yang sakit, yang di belakang itu pun, Pak D duduknya di depan, Bapak nyetir ya, Pak Jadi itu. Nah ini yang di belakang juga aman-aman aja, diem, tenang, budeknya juga tidur, pules waktu itu. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, sekitar 2-3 jam, sampailah mereka di Wonosobo di sana. Sampai di rumahnya, Pak Jadi pun sempat istirahat sebentar, ya buat sekedar meneguk teh hangat begitu ya. Dan ya ada sedikit cemilan, kayak gitu ngobrol-ngobrol sekitar sekitar setengah jam lah gitu ya. Setengah jam lewat, hampir 1 jam. Dan akhirnya Bapak pun pamit pulang. Soalnya ya ini udah malam juga misal berangkat dari rumah itu sekitar jam 7, sampai sana itu sekitar jam 10. Tambah ngobrol-ngobrol, jalanlah Pak Jadi dari Wonosobo itu sekitar jam 11 malam. Pak D-nya tentu khawatir, Mas, Di, jadi kamu ndak tidur di sini aja gitu, pulangnya tuh besok kan biar terang begitu, nggak gelap seperti ini. Lah udah ndak usah Mas, gampang, orang deket kok gitu kan, jalanan juga begitu lancar-lancar aja, tadi ndak ada apa-apa gitu. Ya sudah kalau begitu, radio dihidupin katanya begitu kan. Oh iya siap Mas, itu buat temen gitu ya, nanti kalau nggak ada radio malah sepi. Tenang aja, santai, sampean itu kayak sama anak kecil aja katanya begitu kan. Ya tetap aja kamu kan adikku, kata si padiknya. Akhirnya sudah, singkat cerita si Pak Jadi tadi pamit pulang. Mulai jalanlah dari Wonosobo tadi, menyusuri jalanan yang ya tentu saja udah jam 11 malam, itu kan jalur tengah ya. Jalur tengah ya mungkin relatif lumayan cukup sepi ketimbang mungkin di Pantura atau mungkin jalur selatan begitu ya, yang memang secara medan, secara kontur itu lebih datar. Kalau di jalur tengah itu kan mungkin belok-belok, jalanannya kecil kayak gitu kan. Dan ya kalau malam hari tentu saja itu sepi, lebih sepi dari misal dibandingkan sama Pantura. Bapak awalnya nyetir itu tenang, tapi memasuki area yang ya udah benar-benar sepi, udah benar-benar hutan begitu ya, kebun-kebun kayak gitu. Itu udah mulai ngerasain ya rasa takut itu ada, kata Pak Jadi. Rasa takut itu ada, cuman ya mau gimana lagi. Radio pun diputer lumayan cukup keras gitu ya, biar ya dia nggak ngantuk juga. Terus mengurangi rasa takut itu. Rasa takutnya itu macam-macam. Nah, Pak Jadi itu lebih takut, bukan takut sama orang malah, tapi takutnya itu sama ya, itu sesuatu yang gimana gitu ya. Sesuatu yang horor-horor lah, hantu, setan, dan sebagainya. Nah, ini kalau kata Pak Jadi, itu nggak tahu di daerah mana ya, kurang lebih udah dapat setengah perjalanan. Nah, begitu dapat setengah perjalanan, ini Pak Jadi kebetulan lagi bawa lumayan cukup kencang. Mobil itu kenceng, cuman nggak kenceng-kenceng banget, paling sekitar 40 km. Tapi karena memang jalanannya juga nggak terlalu gede, rasanya itu lebih kenceng gitu ya. Kalau 40 km di jalan tol itu kayak nggak jalan gitu kan. Nah ini di jalan yang lebih kecil, itu rasanya itu lebih cepat. Nah ini lagi melaju dengan kecepatan segitu stabil, di sebelah kiri Pak Jadi itu melihat ada serombongan orang, serombongan warga, semuanya normal, pakaian normal. Ini lagi menandu sesuatu, kayak tandu ada tutupnya begitu, nggak kelihatan. Jadi kayak bawa keranda, cuma lo keranda kan panjang, ini tuh pendek. Jadi seolah-olah di dalamnya itu ada yang duduk. Mungkin sebagai gambaran kayak ini kali ya, mungkin kayak tanduknya Jenderal Sudirman yang ada di foto-foto gitu ya, mungkin atau di video-video lama itu. Nah mungkin seperti itu, ada yang ditanduk begini. Lewat di sana si Pak Jadi ya karena memang posisinya lagi jalan gitu kan, ya sempat ngelakson tin gitu, takutnya si orang-orang itu mau nyebrang atau bagaimana, tapi akhirnya udah kelewat begitu aja ke sana. Itu mereka mau kemana ya, kok pakai ditanduk begitu, kenapa ndak pakai diboncengin motor atau dinaikin mobil gitu ya, pikirnya tuh seperti itu. Apa di situ di tetangganya nggak ada yang punya kendaraan atau bagaimana, atau
kondisinya seperti apa ya? Yang ditandu itu orang sakit atau bagaimana? Banyak pertanyaan di kepalanya Pak Jadi. Tapi ya tentu saja jawabannya itu tidak ada. Tetap fokus ke jalan di situ sepi, tetap radio itu tiba-tiba mati. Ya mungkin karena perjalanan jauh, radio kan gelombangnya ada batasnya ya. Apalagi mungkin di tahun 2010 itu udah didominasi sama FM. Kalau FM itu kan jarak edarnya gitu ya. Gelombang itu jarak rambatnya kan nggak terlalu jauh. Kualitasnya bagus, tapi jarak ininya nggak terlalu ini. Beda kalau misal AM atau medium wave yang MW itu kan lebih panjang lagi, jangkauannya itu lebih luas dengan kualitas suara yang ala kadarnya seperti itu. Nah ini tiba-tiba radio tuh mati, sunyi, nggak ada bunyi nges, nggak ada bunyi apa, seolah-olah kayak sound system di mobil tersebut itu kayak dimatikan. Senyap banget, bawa mobil sendirian dah. Oh nggak ada suara, nggak ada apa. Coba dipindah-pindah gelombang, pun sama, hasilnya itu nggak ada, cuma ngas-ngas. Nah giliran dipindah, itu ada bunyi itu, ngas-ngas itu. Kayak nyari gelombang kosong seperti itu, cuman nggak ketemu satupun. Lah, nggak ada radio satupun. Apa ini kanan kirinya dibentengi apa gitu ya, sampai gelombang radio aja itu udah bisa masuk ke sini. Sudah, Pak Jadi pun tetap bawa mobil. Beberapa kali memang papasan sama kendaraan lain ya, bukannya bener-bener kosong banget, itu enggak. Papasan tapi jarang. Nah kali ini Pak Jadi udah lumayan cukup jauh tuh, papasan sama mobil. Ke sana. Dia fokus lagi ke jalan kan. Saat lagi fokusnya Pak Jadi ke jalan itu sedikit terganggu dengan sesuatu yang ada di kiri jalan. Pak Jadi itu melihat lagi rombongan yang sebelumnya yang ditandu itu. Loh, ini kan yang tadi aku lihat, kata Pak Jadi. Ini kan yang tadi aku lihat. Kayaknya sama deh. Nah ini sempat merhatiin gitu ya, meskipun cuma sepintas doang, mungkin sedetik 2 detik itu kelihatan. Tapi itu kan bisa merekam semua yang ada di situ ya, meskipun nggak detail. Loh ini kan sama persis kayak yang tadi aku lihat. Kok aku ngulangin lagi gitu ya? Sama atau orang-orang yang berbeda, tapi dari selendangnya yang ditutupin sama. Kayak ada laki-laki yang pakai kemeja, entah itu warnanya oranye atau entah warnanya pink, pokoknya agak sedikit kemerah-merahan begitu ya. Itu ada di depan sana, kok sama persis gitu ya. Ini aku ngelamun atau bagaimana ya? Ya, takutnya itu mulai naik lagi waktu itu. Asem, jangan-jangan itu setan bukan ya? Sudahlah, aku udah mau mikir seperti itu, Nah, beberapa ratus meter ke depan sana, radio itu bunyi lagi, mulai kesak-kesak, ada suara ngomong lagi. Ini radio, akhirnya dicari kan gelombang yang ya cocok lah sama Pak Jadi. Ketemu, ditemenin radio lagi. Ini udah di tengah-tengah perjalanan ya, jadi dari Wonosobo ke Ambarawa. Itu apa sih nama daerahnya? Narator lupa gitu, pokoknya di daerah situ. Nah sampai akhirnya beberapa ratus meter kemudian, saat kondisi Pak Jadi itu melamun sebenarnya. Ngantuk belum ngantuk, dia hanya pikirannya tuh ngeblank gitu ya, cuma ya fokus ke jalan aja begitu. Pikiran itu kayak bukan ngeblank kosong itu enggak, tapi lagi mikirin hal yang lain gitu kan. Nah saat lagi mikirin hal yang lain itu, tiba-tiba lagi-lagi Pak Jadi melihat kali ini tuh di kejauhan, dari jauh itu udah kelihatan, memang ada rumah. Di situ, di depan sana itu ada rumah, cuman rumahnya itu rumah masih gubuk kayak gitu. Rumah-rumah lama modelnya, sangat sederhana lah. Ini kelihatan ada beberapa lampunya kecil-kecil seperti itu. Cuman nggak tahu itu lampu listrik atau lampu minyak, itu nggak diperhatikan sama Pak Jadi. Pokoknya di sebelah kiri jalan aja, ini ke arah timur sana ya. Nah ini dari kejauhan udah kelihatan, ada rumah. Loh, kok ada rombong-rombong lagi, rame orang, mungkin sekitar 20 atau 25 orang waktu itu. Loh kok ada rombong-rombong lagi? Jangan-jangan sama kayak yang tadi. Nah Pak Jadi udah kepikiran seperti itu. Akhirnya apa? Dia pun memelankan mobilnya, bukan direm, gasnya nggak diinjak. Begitu kan, mau ngeliat seperti ternyata salah satu dari mereka itu nyetop.
nengok, terus nyetop si Pak Jadi begini. Beberapa dari mereka, Pak Jadi pun kelewat itu mobil ke sana, dan akhirnya dia pun ngerem. Begitu ngerem, mungkin 20 meter ke sana ya kelewat, Pak Jadi pun mundur lagi, buka kaca. Ji Mas, nanya kan si Pak Jadi, Pak, nuwun sewu Pak, kami mau minta tolong. Salah satu laki-laki yang ada di situ, oh minta tolong apa Mas? Pak Jadi udah tahu nih, pasti minta tolong ini buat dianterin kemana nih gitu. Dan ya itu yang bikin, kok orangnya sama kayak yang tadi ya, tanduknya juga. Jadi ditutupin kain-kain batik gitu loh, kain jarit seperti itu. Nah kayak gitu, motifnya sama begini. Iya Pak, mau minta tolong Pak, boleh Pak. Iya Pak, mau minta tolong ini dibawa ke sana ke rumah sakit, kata si orang itu. Oh sakit ya Pak ya? Iya Pak, sebentar. Pak Jadi akhirnya turun dari mobil, ngobrol lah, maksudnya ngobrol ya sebagai bentuk penghormatan gitu. Ini lagi ngadepin keluarga yang lagi berjuang untuk mengobati salah satu kerabatnya begitu kan. Pak Jadi pun turun dan akhirnya ngobrol sama laki-laki tersebut. Itu kan banyak kan, ada sekitar 20-25 orang di belakang sana, warga lah, rata-rata ada anak kecilnya 2, cuman di bagian belakang situ itu rata-rata orang dewasa. Pak, iya Pak, kami mohon maaf banget, kami tidak punya kendaraan Pak, kami minta tolong, ini istri saya sakit, katanya begitu. Dia jadi ingat itu kerabatnya yang di Wonosobo yang barusan dianterin. Ya nggak tega begitu kan. Ya sudah, Mas silakan, kata si itu ya, silakan. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke Ambarawa. Oh ya sudah, kebetulan Pak searah, katanya begitu kan. Oh ya sudah, mari silakan. Akhirnya udah si Pak Jadi pun bukain pintu. Tapi ini ndak ikut semua kan Mas, katanya. Oh ndak Pak, cuman keluarga saja yang ikut. Oh ya sudah, silakan. Akhirnya sudah. Ini yang mau ikut siapa dulu, barangkali ada yang di belakang dan sebagainya. Di bagian belakang itu ndak ada. Dan itu yang orang sakit ini diturunkan dari tandu tersebut. Cuman ada yang aneh. Saat diturunkan dari tandu itu kan diangkat begini ya, posisi duduk sama beberapa orang dipindahkan ke mobil. Nah ini yang duduk itu orangnya tuh gemuk, pakai daster seperti itu, daster ibu-ibu lah. Cuman di bagian bawahnya itu dipakein kain yaitu kain batik lagi-lagi itu. Nah itu lagi duduk begini gemuk, dan di bagian kepalanya itu dipakein ini karung goni. Karung goni kawan-kawan tahu lah ya, bekas buat kedelai atau apa gitu. Pokoknya karung goni, cuman ukurannya itu bukan ukuran yang besar, ukurannya sedang, dan di bagian bawahnya itu dilingkis, dilipat-lipat begitu. Nah ini dipakein krep, kayak orang dipakein karung goni begitulah. Mukanya itu ditutup. Ya Pak Jadi tentu saja melihat itu, kok mukanya ditutup begitu, pakai itu kain goni lagi. Apa enggak gatel hidungnya, apa enggak gimana? Kenapa ya ditutup? Ya udahlah, biarin aja, yang penting niatku nolong. Udah dimasukin ke situ, orang dimasukin nyet. Nah begitu udah dimasukin, yang ikut itu ada 3 orang. Jadi totalnya itu 4 orang. Laki-laki itu suaminya duduk di depan sama Pak Jadi. Yang ibu yang sakit itu, yang ditutupin itu ditaruh di kursi belakang. Kalau mobil ngadep ke depan sebelah kiri. Nah ada 2 kerabat lagi yang lain itu duduk di samping kanan. Sisa di kursi belakang itu ndak ada yang nempatin. Begitu ini si bapak-bapak ya warga yang ada di situ yang ikut nganterin itu bilang semua, Pak terima kasih ya Pak ya. Cara bilangnya itu apa? Bareng-bareng. Pak, matur nuwun, Pak, matur nuwun. Itu bareng-bareng semuanya kompak kayak kur. Pak Jadi kan, oh, J. Wah, kompak banget. Kayak udah latihan pikirnya Mas Jadi. Udah sudah. Udah aku ndak mau mikirin yang gimana-gimana. Mereka mau kemana tak anterin. Aku bensin masih ada aman gitu ya. Masih ada setengah lebih.
Akhirnya apa? Sudah si Pak Jadi pun naik ke dalam mobil. Mobil pun dinyalain lagi, greng. Begitu mau jalan, nengok ke sana kan ke kiri, itu warga yang nganterin, itu udah nggak ada semua, kosong. Kok kosong, nggak ada ya? Sudahlah, jalan aja, aku nggak mau nanya-nanya atau bagaimana. Akhirnya mobil pun mulai berjalan. Jalan ke sana dengan kecepatan standar, kecepatan normal. Nah, Pak Jadi kan mulai membuka omongan, mulai membuka pertanyaan. Mas nuwun sewu, Ji Pak, sopan gitu kan orang-orang itu. Nuwun sewu, ini rumah sakitnya di mana ya Pak ya? Di mana ya Mas ya? Oh, nanti ke depan aja Pak, mungkin sekitar 5 sampai 10 kilo kayaknya kata si itu. Oh, Ji, baik-baik. Pokoknya kasih tahu ya Mas ya. Oh, Ji Pak. Akhirnya apa? Pak Jadi itu nganterin terus ngelanjutin bawa mobil itu, cuman kali ini di satu sisi dia itu merasa sedikit lebih tenang karena ada yang nemenin di situ. Ada penumpangnya. Tapi di satu sisi ya ada was-was. Mereka ini siapa ya? Setan bukan. Kalau bukan setan, takutnya mereka itu komplotan perampok atau bagaimana gitu. Ada kan kemungkinan seperti itu ya. Cuman Pak Jadi, lah wis lah aku pasrah aja. Aku udah gak ada pilihan lain. Orang minta tolong ya tak tolongin. Dan aku ngelihatnya sepertinya mereka itu orang baik-baik. Meskipun itu yang sakit aneh. Kok mukanya ditutupin begitu? Alay sudah, biarin. Tetap fokus nyetir. Bahkan itu tadi sempat ngobrol-ngobrol sama si yang ada di depan sana. Bapak dari mana? Saya itu dari Wonosobo katanya. Jadi begini Mas, lucu Mas kata si bapak ya, kata Pak Jadi. Saya dari Ambarawa ke Wonosobo. Tadi sekitar jam 7 berangkat dari Ambarawa, itu bawa orang sakit Mas katanya. Loh, bawa orang sakit Pak? Iya, bawa orang sakit. Kerabat saya gitu kan, kakak saya itu sakit. Mereka tinggal di Wonosobo ya, daripada naik kendaraan umum mending tak anterin gitu kata si Pak Jadi. Nah ini pulangnya saya bawa orang sakit lagi Mas gitu. Wah Pak, berarti sampean itu udah berbuat baik banyak. Ya dalam hatinya si Pak Jadi juga maksudnya tuh seperti itu, hari ini aku itu jadi orang baik ya begitu ya. Berangkatnya nganterin orang sakit, pulangnya pun bawa orang sakit. Wis nggak dibayar lagi, sudah apa-apa kata Pak Jadi. Aku itu niatnya tuh nolong, ikhlas gitu. Jalanlah terus ke sana, obrolan-obrolan yang udah nggak mampu diingat lagi oleh Pak Jadi, sampai akhirnya mereka si yang laki-laki itu bilang, Pak, sebentar lagi sampai Pak katanya. Oh sebentar lagi sampai Mas, kasih tahu ya Mas ya. Nanti tak kasih tahu. Dan nggak ada tanda apapun. Ini ya cuman gelap ke sana begitu. Kalaupun ada itu cuman kayak rumah-rumah warga, itu pun jaraknya lumayan berjarak. Di situ si Masnya itu udah mulai ngomong, Pak pelan-pelan di sini. Oh mulai pelan-pelan lah Pak Jadi. Pak minggir ke kiri, minggir. Nah itu saat bilang minggir ke kiri, Pak Jadi itu agak sedikit curiga. Soalnya apa? Rumah sakit ya biasanya kan di tempat ramai, gedungnya tinggi seperti itu ya, kan kirinya minimal ada bangunan lah gitu. Itu tuh masih di daerah hutan, minta minggir ke kiri. Waduh, ini mau diapain ya aku ya sempat kepikiran kayak gitu. Dan akhirnya minggirlah Pak Jadi ke sana. Begitu minggir, gak ada apa-apa, cuman kayak ada semacam pendopo di situ, rumah tua. Bukan pendopo, maksudnya rumah tradisional gitu ya. Itu rumah tua ya, masih pakai kayu-kayu seperti itu. Pak Jadi kan nanya, Mas nun sewu, rumah sakitnya sebelah mana Mas? Itu Pak, itu rumah sakitnya Pak. Pak Jadi mau ngomong, lah rumah sakit kok begini, cuman ditahan gitu. Oh rumah sakitnya ini ya Pak, gak ada tulisannya soalnya, jadi saya nggak tahu. Ya Pak, namanya juga rumah sakit dulu. Rumah sakit dulu yang nggak kayak rumah sakit sekarang. Rumah sakit sekarang itu kan bagus-bagus. Kalau rumah sakit dulu ya ala kadarnya seperti ini Pak. Pak Jadi pun akhirnya memberhentikan mobilnya tepat di depan bangunan tersebut. Dan dia turun, buka pintu, bantuin si Masnya juga buka pintu. Terus si Pak Jadi bukain pintu yang di belakang sana. Nah saat di
buka pintu tersebut, ya si ibu itu masih duduk begini, cuman ya serem Pak Jadi. Astagfirullahaladzim, ini sakit apa sih ya? Apa mukanya bosok atau mukanya gimana? Kok pakai ditutup kain goni segala seperti ini? Apa ndak kasihan gitu ya? Ya sempat kepikiran seperti itu, cuman dalam hati, ya wis lah, tugasku udah selesai. Semoga aku ndak minta ditungguin ya Pak ya. Sampai selesai, kalau ditungguin aku sampai rawat jam berapa, nanti orang-orang pada khawatir, pada takut, seperti itu kan. Dan akhirnya apa? Si ibu yang sakit tadi dibantuin turun. Kali ini tidak diangkat. Si ibu itu berusaha turun sendiri, nurunin kakinya. Begitu udah turun, ceklek, bisa berdiri, dipegangin sama keluarga yang lain. Dan waktu itu si Pak Jadi juga nggak ngomong apa-apa ya, cuma memperhatikan inilah kerabatnya itu lagi ngebantuin orang yang sakit itu tadi. Kalau dibutuhkan apa-apa, ayo tak anterin. Cuman ya itu tadi, kok rumah sakit seperti ini ya? Pak Jadi tuh nggak habis pikir, emang masih ada rumah sakit seperti ini. Itu kayak bangunan rumah dulu, rumah joglo atau rumah apa, pokoknya rumah khas Jawa begitu ya, dengan atap yang agak sedikit runcing ke atas, ke sana, ke samping, lebar. Dinding-dindingnya itu masih dari kayu, tidak ada tulisan apapun, rumah sakit pakai aksara Jawa begitu, itu tidak ada. Cuman begitu doang, halaman luas, itu banyak kerikil-kerikil di sana, nggak di aspal, nggak di apa. Ya Pak Jadi bingung, rumah sakit begini ya Pak? Oh mungkin maksudnya bukan rumah sakit kali ya. Oh jangan-jangan ini mau ke dukun atau mau ke apa. Tapi bilangnya ini rumah sakit. Ya mungkin karena wong desa ndak ngerti. Ya wis lah, udahlah tak biarin aja begitu. Yang penting tugasku udah selesai, pikirnya si Pak Jadi begitu. Akhirnya sudah lagi ngelamun sendiri memperhatikan rumah sakit itu. Keluarlah dari dalam rumah tersebut. Pintu dibuka jegrek. Itu ada seorang perempuan, ada seorang laki-laki, mungkin suami istri, usianya udah lumayan cukup sepuh, udah tua, kisaran 70 tahun atau 60 tahun begitu, pokoknya udah tua, udah nenek-nenek dua-duanya itu. Nah mereka berdiri di depan pintu, cuman berdiri doang di situ di teras kayak menunggu. Nah si ibu-ibu yang sakit itu kan Pak Jadi juga sambil ngelirik-ngelirik gitu kan, ini sakitnya sakit apa ya kok sampai ditutup begitu. Nah si ibu itu buka sendiri ininya, selukupnya itu, tutup mukanya, dibuka begini, begitu dibuka di situ Pak Jadi ngelihat. Jadi perempuan itu mukanya itu nggak busuk, nggak apa, cuman apa, mukanya itu bukan muka orang, mukanya itu muka babi merah kayak gitu ya, mirip kayak patkai, cuman ada rambutnya. Pak Jadi astagfirullahaladzim, dalam hati begitu doang kan, cuman merunduk begini. Ini mohon maaf, kata Pak Jadi dalam hati ya, bukannya aku menghina atau apa, itu mukanya memang begitu atau ini bukan orang ya. Dia bertanya-tanya sendirilah, kebingungan, ketakutan. Aku ini kudu piye gitu ya, aku itu harus gimana, aku harus gimana nih, aduh gitu kan. Lah Mas, amit nuwun sewu, kata si Pak Jadi memberanikan diri. Apa sudah selesai Mas? Kalau sudah selesai, saya mau izin pulang, kata si Pak Jadi begitu. Oh, nggih Pak, sudah selesai. Kami terima kasih, katanya begitu. Nggih Mas, ndak apa-apa Mas. Nah, si mas-masnya tadi itu mau ngambil sesuatu. Cuman ndak usah, kata si Pak Jadi. Mas, ndak usah Mas. Pak, ndak apa-apa. Ndak, saya ndak bisa nerima, katanya. Dan akhirnya apa? Si orang yang berada di rumah tersebut itu mendatangi Pak Jadi, mendekat ke situ. Pak, itu saudaranya yang sakit itu disuruh sering minum ini ya Pak, katanya begitu. Pak Jadi kan juga bingung loh, kok dia tahu saudaraku sakit, padahal kan aku ceritanya sama orang-orang yang ada di mobil. Kok orang yang ada di rumah ini dokternya begitulah, dokter cuman Yusin tidak tahu ini dokter
lulusan mana, kapan itu nggak tahu, udah sepuh banget. Dan pakaiannya tidak pakai dokter-dokteran seperti itu. Pakaiannya itu ya pakaian adat Jawa dulu, kayak orang dulu gitu. Itu disuruh minum ini ya, minum ini katanya. Sering-sering aja, nanti sembuh. Itu cuman dipesanin begitu, dan Pak Jadi pun, oh, Pak, cuman begitu aja. Udah kadung takut. Aku nggak kenal sama mereka. Mereka tuh aneh-aneh semuanya. Aku jadi, nah aku kayak dibawa ke tahun berapa, kata Pak Jadi. Akhirnya, udahlah, permisi Mas, saya pulang dulu. Pak, saya permisi pulang dulu. Oh, Mas, matur nuwun ya Pak, matur nuwun. Akhirnya udah Pak Jadi pun begini, mereka pun sopan santun semuanya, tapi nggak berani ngeliatin yang perempuan itu. Oh ya, setelah dibuka begini, itu ditutup lagi. Sama kerabatnya yang lain yang tadi ikut di sebelahnya, itu ditutup lagi, serep begitu. Pak Jadi langsung menuju ke mobil begini, permisi, saya permisi. Dalam hatinya Pak Jadi, tolong aku jangan digangguin, aku jangan dimakan, aku jangan digigit. Terus pokoknya aku nggak mau yang bagaimana, aku cuman mau pulang. Akhirnya sudah naik mobil lagi, mobil pun melaju. Kali ini tuh agak sedikit cepat gitu ya Pak Jadi. Digenjot lah, yang 40-50 lebih cepat lah, nggak seperti sebelumnya dengan perasaan takut tentu saja. Tapi Pak Jadi, oh iya, keselamatan itu adalah prioritas, aku harus tetap bertahan pikirnya. Udah, aku tenang, harus tenang. Singkat cerita, memang ternyata jaraknya itu udah nggak terlalu jauh, nggak ada 1 jam lah waktu itu. Pak Jadi itu udah mulai deket, udah memasuki Ambarawa. Cuman ada yang aneh, langitnya kok udah biru ya, udah mulai, lah kok udah pagi gitu kan. Nggak mungkin kata Pak Jadi, nggak mungkin ini udah pagi. Terus dilaju, ya memang bener, makin di situ udah mulai ketemu sama kendaraan yang lain kayak gitu. Para petani pakai mobil pick up seperti itu ya, itu udah mulailah aktivitas pagi. Dan singkat cerita, Pak Jadi sampai rumah. Begitu sampai rumah, ya orang rumah memang khawatir nungguin, tapi seneng melihat. Termasuk si Mas Rofik tadi yang lihat, oh Bapak alhamdulillah udah pulang selamat gitu ya. Dilihat-lihat mobilnya itu pun gak ada yang lecet, gak ada apa, artinya gak terjadi apapun. Ke situ Pak Jadi grok duduk di teras di sana. Loh Pak, kenapa Pak, capek Pak? Lah aku gak ngerti Fik gitu ya. Emang gak ngerti kenapa Pak? Lah Bapak habis ketemu setan, intinya begitu. Bapak ketemu setan Pak? Iya. Bapak itu harusnya nggak sampai jam segini, kata si Bapak. Loh emang harusnya sampai jam berapa Pak? Bapak itu harusnya sampai ya mungkin sekitar jam 2, jam 3 lah gitu ya. Paling lambat itu jam. Ini jam berapa katanya? Ini udah jam 6 Pak, jam 6 lewat gitu kan. Lah wis, nah, terus emang kenapa Pak gitu ya, emang kenapa? Dan akhirnya diceritain pagi itu sambil sarapan, Pak Jadi itu cerita semuanya ke Mas Rofik. Jadi semalam itu begini-begini, berangkat bawa orang sakit, pulang bawa orang sakit, cuman dapat pesan begini, itu Bude disuruh minum ini, salah satunya itu air kelapa gitu ya. Itu disuruh minum itu, nanti enggak apa-apa, nanti sembuh sendiri. Itu pesannya. Dan akhirnya apa? Agak siangan itu telepon. Bapak istirahat dulu ya, karena waktu itu bangun itu selepas zuhur. Nah selepas zuhur itu telepon Bapak ke sana, ke padeknya Mas Rofik, ngasih tahu begini-begini Mas. Wis, untung sampean selamat, untung tidak terjadi apa-apa. Lain kali, aduh kami tidak mau ngerepotin lagi. Sudah seperti itu, tidak seperti santai. Akhirnya disampaikan ke sana, ke keluarga padeknya Mas Rofik. Dan alhamdulillah dapat kabar setelah 2 minggu kemudian budeknya itu udah sembuh. Dan begitu udah sembuh, yakin akhirnya datang lagi ke sana. Kali ini lebih lama lagi, sekitar 1 minggu. Dan Mas Rofik ya senang kedatangan keluarga tersebut karena mereka memang baik gitu ya, orang-orangnya itu baik. Ada yang seumuran juga cocok sama Mas Rofik. Itu aja satu cerita dari Mas Rofik mengenai pengalaman bapaknya Pak Sujadi itu saat saat melakukan perjalanan malam dari Ambarawa Wonosobo balik lagi ke Ambarawa. Terima kasih banyak atas ceritanya Mas Rofik. Kita ambil sesuatu yang positif ya. Kalau ada sesuatu yang negatif kita buang jauh-jauh. Dan terima kasih untuk kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership,
kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya wijinya, terima kasih banyak atas pesanannya. Untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan kemarin-kemarin, ya ditunggu pesanannya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. 40 menit nggak ngopi dari tadi, nanti aja, habis penutup ya. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.